dalam hal ini sebetulnya sorry dalam ini Presiden Jokowi seperti bunga mawar, indah kalau kita berfoto, tetapi juga harus hati-hati karena durinya bisa membuat tangan Anda terluka. apa ya namanya? Demokrat tidak infrastruktur sangat penting di era saya. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Pak Jokowi punya catatan-catatan yang mengecewakan. Pak Jokowi juga punya masa lalu. Saya sungguh-sungguh ingin mengganggu, bukan sekedar untuk mengganggu. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun menanggapi Prabowo Subianto yang memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Johnson Sitindaun meminta agar Prabowo mengurangi sikapnya yang memuji Presiden Jokowi. Kalau pendapatku sih, kurangilah yang beginian Pak Prabowo. Cukup kerja yang benar saja. Sekarang Bapak di Kemenhan itu sudah lebih dari cukup. Cuitnya Sabtu 28 Agustus 2021. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Menurutnya, politisi yang pernah jadi capres di pemilihan 2019 lalu itu cukup bekerja dengan benar di Kementerian Pertahanan. Johnson menyinggung, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo keras mengkritik Jokowi hingga menghentak-hentak meja dalam salah satu kampanyenya. Karena kemarin kan Bapak juga yang begitu kerasnya ke Pak Jokowi, sampai hentak-hentak meja segala, sampai semua pendukung ikut, termasuk kita. Salam, katanya melalui akun Twitter Johnson_JSP pada Sabtu 28 Agustus 2021. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan penilaiannya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi sudah efektif dan di jalan yang benar. Hal itu ia sampaikan saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi pada 25 Agustus lalu. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Menurut saya, siasat itu selalu merupakan manifestasi dari akal sehat. Sebelumnya Pak SBY sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebetulnya bukanlah hal yang asing, tetapi sepanjang mewakili tiga partai, juru bicaranya saya. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pinter. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepemimpinan.
Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita, ujarnya pada Sabtu 28 Agustus 2021, dilansir dari Republika. Oleh karena itu, Prabowo menilai bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Sebetulnya kalau Pak Jokowi lebih rileks menghadapi soal ini, menurut saya nggak akan jadi terlalu serius sebetulnya. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran. Karena kalau Pak Jokowi nggak rileks, di mana ada di dunia ini menempuh jalan demokratik. Pendukung di bawah juga mengartikan juga dengan tidak rileks soal seperti ini. Kita sudah ada di jalan yang benar, kata pejabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu. Prabowo juga mengakui optimis dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya, tuturnya. Adapun soal kekurangan dalam penanganan, misalnya soal keterlambatan vaksin, Prabowo mengatakan bahwa hal itu juga dihadapi oleh banyak negara. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini yang memungkinkan kita selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan, kata Prabowo. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Seperti diketahui, Presiden Jokowi memang tak pernah menerapkan lockdown sejak awal pandemi. Ia memilih menerapkan pembatasan kegiatan dengan berbagai istilah, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi kita boleh bangga, prestasi kita baik Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini. Dan saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan Bapak dengan rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track, tambahnya. Di kesempatan lain, politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan turut mengomentari soal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang memuji Presiden Joko Widodo soal penanganan COVID-19. Ricky Kurniawan menyindir bahwa lambat laun karakter Prabowo Subianto mirip dengan Muldokor. Lama-kelamaan mirip Muldokor, katanya melalui akun Twitter Ricky_KCH pada Sabtu 28 Agustus 2021. 11-12 lah karakter pengkhianatnya. Silahkan cari sendiri jejak digitalnya, sambung Deputi Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat itu. Bersamaan pernyataannya, Ricky membagikan artikel yang menyoroti pernyataan Prabowo bahwa kebijakan Jokowi untuk tak lockdown telah menyelamatkan Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Jokowi mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus 2021 lalu. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Dan mari kita sambung kembali tali silaturahim sebagai sesama bangsa. Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu
anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara ini.